Balik lagi di channel Tanpa Naskah. Masih barengan aku, si suara kecil di tengah bisingnya dunia. Dan mana ya satu lagi ya? Aku baru nggak sendirian. Biasanya kan berdua ya. Ini kemana ya? Ini kayaknya agak beliau lagi di jalan deh. Aduh, lagi macet. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, gimana sehat-sehat? Wey, alhamdulillah. Sorry. Aduh. Kenapa kok masih pakai helm? Oh iya. Sorry. Biasa lo daya. Oh, operasi loda ya. Iya sih ya. Apalagi kalau pagi-pagi tuh operasi rame banget. Aduh, sorry ya guys. Jadi tadi tuh sebenarnya masih di jalan. Tadi tuh cuman ya telat lah kesininya. Ya tahu lah, aku sih paling ngaret. You know me? Saya adalah Iwan Dombret. Oh iya, Madam Bret. Bisa. Iwan Dombret si tukang ngaret. Tukang ngaret. Bener. Imbuhannya biar. Imbuhannya. Imbuhannya tuh akhirnya T gitu. Gitu. Asik. Kalau dibalik bahaya itu. Iya. Oh, ya kan itu. Terlalu dewasa. Waduh. Nah, macam gimana tadi di jalan tuh kayaknya hujan ya. Sekarang sih lagi mulai musim penghujan ya. Jadi biasanya di jam-jam segini, mungkin di jam 2 siang lah. Oh iya. Saya Bandung biasanya mulai tuh gerimis-gerimis, ntar gede ya mulai nangis lah gitu. Kayak siapa tuh? Ya, jadi pokoknya tadi tuh hektik juga sih di jalan. Jadi gua tuh tadi tuh udah apa ya namanya itu udah pokoknya mah waktu tuh udah ya gue tuh udah janji lah gitu sama diri sendiri. Oke, jam segini. Nyatanya kan ya di jalan lah gitu. Sedikit mama. Tapi enggak sih tadi tuh sebenarnya motor gue tuh setirnya berat. Oh, jadi kena tuh. Enggak tahu kenapa. Jadi perasaan tuh beloknya tuh kena si Padang dulu. Oh, melimpir dulu gitu. Isi bensin dulu, bukan motor doang kan. Nah, itu dia gitu kan. Pakai juga sih bensin dulu. Gue juga butuh soalnya kan, butuh makan. Bersama kita lagi nih berdua di podcast yang nggak pernah ngebosenin lah gitu ya. Kayaknya sih. Ya, bersama kami kembali gitu ya di Tanpa Naskah Podcast. Yes. Ada yang lupa. Apaan? Biasanya antum kalau opening suka. Hola amigos. Si eta anu bobos ti payos terus tiga bros katinggang bandros. Karunya pisan. Bener. Itu yang lupa sih. Ya bener. Kayaknya makanya tadi tuh kayaknya lagi nungguin aku tuh kayaknya gara-gara oh ya ini nih jargon yang dinantikan lah gitu. Pasti yang opening unik itu tuh yang dinantikan. Bandros. Lu tahu nggak kalau misalkan dulu awal-awalan tuh bikin jargon itu tuh penuh dengan ketawa. Oh iya. Serius. Jadi nyoba nih. Inspirasinya dari mana nih? Dari biasa Coki Anwar. Coki Anwar kan Hola Diablos ya. Hola Diablos itu kan sangat parah juga ya, mengerikan lah gitu. Tapi kan kita mah kan nganggap teman-teman di sini kan friend. Ya walaupun mungkin ada dark jokes tapi ya kita tetap santun. Tetap santun. Dark jokes tapi santun. Nah, itu dia. Itu teman-teman. Itu bener banget tuh bikin jargon itu tuh sangat penuh dengan ketawa. Baru juga baca satu kata tuh udah kayak bayangan tuh udah pengen ketawa. Udah kuat lah. Tulisannya belakangnya tuh os kayak gitu. Karena kan iya karena kan aku nyesuaiin sama orang Spanyol kan. Oke. Kenapa suka sama Spanyol? Karena di sisi lain mungkin dari sepak bolanya, sepak bolanya suka juga dengan ini
El Matadore. Oke, banteng ya. Nah itu Oh iya, seru. Serunya itu kalau orangnya itu udah kelempar. Oh. Wah bahaya sih ini. Udah kelempar terus keinjek. Keinjak, diseruduk, dilempar lagi. Seru itu seru. Pokoknya kalau orangnya nggak mati itu nggak seru. Ada yang lebih tragis, ada apa? Yang pelatih ikan paus apa? Orca. Orca itu kan? Orca ya. Wah itu nggak tega sih. Padahal itu tuh ikan paus yang paling terlucu sih menurutku. Kategorinya lucu. Kategorinya lucu. Padahal kan warnanya hitam putih tuh, sini ada putih-putihnya. Pernah juga kan dijadiin film Free Willy namanya tuh. Oh ada film ini ya? Film dulu. Jadi ya sekumpulan paus, di mana si paus orca itu tuh ada yang siripnya nikung kayak gini. Nah itu tuh namanya Willy. Nama si pausnya. Nah, itu baik itu. Nah, tapi pada kenyataannya, padahal itu kan yang latihnya. Yes, di sirkus ya. Sirkus. Ya di sirkus kan kemungkinan kemungkinan yang nggak kita pikirkan ya bisa aja terjadi gitu. Itu ya harus antisipasi lah. Ya namanya juga hewan buas lah. Instingnya masih jalan biasanya. Anda buas nggak? Aku lumayan sih. Buat ke cewek? Dulu. Belum sih. Dulu belum. Tapi sekarang udah. Sekarang udah. Cium. Tolong Bu Mira ya. Amankan di rumahnya. Tahu tidur di luar aja. Ntar malah tidur di luar ntar. Malah di luar dekat kandang sekambing. Wah. Anyway, Basreng. Busway. Anyway, Busway ya. Bukan Basreng ya. Anyway, Busway asik. Sekarang tuh kita tuh ada acara apa nih? Jadi gini, kalau kemarin kan kita bahas soal proses ya. Proses, oke. Sama actionnya tuh. Action. Ya. Terus kemarin juga yang terakhir sama si itu tuh yang si sibuk paling sibuk. Pas paling sibuk ya. Udah. Ya, nah itu sibuk banget dia. Sibuk banget. Ya, karena sok-sokan sibuk. Padat banget jadwalnya Pak. Ya, sok-sokan sibuk sih dia. Kan kuliah, kerja, terus fishing juga nih. Ya, sama berkebun juga kan di atas. Oh iya. Semuanya kan berkebun. Di atas sih kayak arena Harvest Moon. Serius. Ada asli. Ya, cabai apa? Cabai gendot. Nah. Pokoknya mah lihat aja deh di episode sebelumnya lah. Itu pas waktu aku tag sama si host yang paling sibuk sedunia pokoknya itu. Kangen juga ih. Pengen partner sama dia gitu. Ntar ada waktunya. Ya, sekarang mah kita yang ada dulu aja. Nah, waktu kemarin itu ngobrolin masalah evaluasi lah. Oh iya. Evaluasi diri itu menarik sih Pak. Menarik karena ya tentunya masih berkaitan dengan resolusi. Karena evaluasi itu kayaknya kita perlu lakukan setiap hari deh. Iya betul. Karena kalau kita nggak ada evaluasi itu mungkin di pikiran kita tuh jalan yang kita tempuh selalu benar, tapi kan nyatanya nggak kayak gitu. Walaupun mungkin kita dirasa benar gitu, tapi kan belum tentu orang lain yang memandang kita memandang proses kita itu benar gitu. Terlebih tiap orang beda-beda ya Pak. Itu terlebih mungkin si life goals yang kita ambil ini bisa jadi itu life goals yang orang lain juga ambil juga gitu. Jadi mungkin ada kesamaan life goals sama orang lain, di mana mungkin orang lain itu udah mendapatkan kesuksesannya daripada life goals-nya itu. Lalu orang lain itu mungkin melihat kita yang mungkin kita itu startnya mungkin belakangan gitu dari dia. Begitu pas kita mulai berproses, ya bisa aja kan ada kesalahan. Nah, mungkin dari orang yang udah sukses itu kan bisa ngelihat, dan akhirnya dia juga kan bisa menilai nih. Mungkin ya lebih baiknya juga kan dia bisa membimbingnya lah gitu. Membimbing sama temen yang baru start lah ibaratnya gitu. Dan saling tukar referensi juga mungkin. Itu dia. Seru lah itu. Kalau teman-teman belum nonton nanti muncul di belakang. Muncul di sini. Tonton dulu itu. Karena kita di setiap poinnya tuh ya inilah apa namanya tuh antara poin ke poinnya itu sama
berurutan gitu. Betul, betul, betul. Gitu. Terus sekarang kita mau ngobrolin apa nih? Kalau sekarang kita akan ngobrolin soal fase adaptasi, Pak Cep. Fase adaptasi. Oke. Fase adaptasi. Berarti biasanya fase adaptasi itu biasanya di belakang ya, mungkin di belakang proses ya, atau setelah proses? Setelah proses. Setelah proses Atau kita adaptasi. Bisa juga ini beriringan, Pak Cep. Beriringan. Bisa juga. Sambil berproses sambil adaptasi. Mungkin kalau ada teman-teman yang baru nemuin hal baru, adaptasinya kan pasti harus saling beriringan tuh. Oh, oke. Kayak gitu teman-teman. Tapi mungkin kalau ini ya teman-teman, kita akan bahas beberapa poin yang akan berkaitan dengan si adaptasi ini, fase adaptasi ini. Mungkin kita mulai dari gagal adalah salah tujuan. Salah tujuan. Salah tujuan dalam apa ya namanya itu? Menentukan itunya kah atau prosesnya? Menentukan prosesnya. Mungkin salah langkah lah. Salah langkah dalam berproses. Oke, ya. Seperti yang tadi di awal disampaikan kan. Betul. Jadi lebih baiknya sih kita cari-cari referensi juga ya. Jadi sembari kita berproses, jadi sembari kita juga melihat atau mencari referensi mungkin dari orang lain bisa juga. Jadi entah dari baca buku dari orang lain, karena kalau dari orang lain biasanya itu lebih ke pengalaman. Itu pengalaman real nyatanya yang mungkin orang lain tuh pernah alamin gitu. Jadi akhirnya kita tuh bisa dapat juga kan tambahan lah gitu, wawasan juga gitu, insight juga, wawasan baru lah gitu tentang bagaimana caranya berproses untuk menuju ke life goals yang kita tuju lah gitu. Oh ya. Nah, tapi kalau aku sih Pak Cep, emang paling suka tuh berdasarkan referensi orang lain yang pernah dialami, Pak Cep. Iya, aku juga sih emang lebih senengnya kayak gitu. Karena kan ada bukti nyatanya, bukti yang konkret nyatanya, terus by data juga. By data. Jadi kita tuh nggak perlu ngawang-ngawang lah. Iya. Kalau udah kecantuan kayak gitu kan kayaknya lebih enak. Nah, itu dia terapkan gitu. Tapi salah cari referensi dari orang lain juga kan ya bisa aja mungkin orang itu nipu. Mungkin dibilangnya, kata orang lain, bagus kok, bagus. Coba aja. Taunya sampai masuk jurang juga. Bagus. Mata lu. Matamu. Ya hati-hatilah teman-teman, harus bisa memilah juga ya Pak Cep. Iya, harus bisa memilah juga ya. Bisa lah kita nyari dulu di lingkup pertemanan atau enggak dari keluarga dulu deh gitu, kira-kira ada yang sama enggak gitu. Nah itu dia, dengan life goals yang kita tuju gitu kan. Ya siapa tahu kan gitu, ada kesamaan dari salah satu anggota keluarga gitu kan. Jadi akhirnya kita bisa saling sharing, saling bertanya. Kalau misalkan ada kekeliruan mungkin bisa diingetin, apalagi orang terdekat di rumah kan lebih enak lah gitu. Jadi kita nggak perlu sungkan-sungkan, tinggal calling aja, datang ya udah ngobrol, kopi aja 2 dah. Itu kombinasi yang pas. Biasanya kalau cowok biasanya lama ya. Kalau apalagi kalau malam nih cerita masalah ya tentang reality kehidupan kayak gini biasanya hampir nyampe subuh kayaknya nggak akan beres. Lewat itu Bang. Ya bisa berbab. Kalau bikin kayak skripsi gitu mah ya kayaknya ada bab 1, bab 2, meskian. Itu kalau cowok. Yang nggak tahu ya kalau cewek ya gitu. Kayaknya sama sih Pak. Kayaknya sama ya. Karena mungkin kalau cewek kayaknya lebih ramah rumpinya. Biasanya gitu. Sedang ngegibah. Biasanya gitu. Tapi sambil ini kan ekspresionis. Si ekspresinya pasti kayak gitu ya. Gitu kayak gitu. Tapi yang bahayanya kalau yang diobrolin atau digosipinnya itu teman terdekatnya sendiri. Bahaya itu. Bahaya Roma itu. Bahaya. Ngobrol aja langsung gitu. Dan ya mungkin selain dari kegagalan juga kita juga bisa lebih ke menilai bahwa kesalahan itu adalah data bukan vonis. Iya, betul. Jadi setiap kegagalan itu memberi informasi apa yang tidak efektif dan apa yang perlu untuk diubah.
Oh iya iya Hmm. iya. Iya. Let's say kayak apa ya? Oh, bangun pagi udah. Hmm. Oke, mungkin ini dari kebiasaan sehari-hari Hmm. sebelum tidur mungkin teman-teman suka banyak yang scrolling media sosial dulu Oh iya 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 iya. sampai ketimpa Tapi emang seringnya gitu sih. kebanyakan. Emang sering kebanyakannya kayak gitu. Bangun tidur langsung ngambil handphone scrolling. Nah, Padahal sebelum kan tidur scrolling lagi. ya, padahal kan ada hal yang lebih bermanfaat juga sih gitu dibanding itu gitu. Oh iya sih, benar. Boleh sih boleh, tapi mungkin setelah kegiatan yang lebih bermanfaat. Nah, Prioritas mungkin untuk kehidupan atau untuk kesehatan bisa juga. Ya. Apalagi kalau misalkan terlebih dari orang yang beragama muslim mungkin ya. Bangun subuh ya handphone jangan dulu dipegang lah gitu. Nah. Langsung dulu aja subuhan, habis subuh ya silakan. selebihnya Ya mau Ya, itu olahraga, ya bagusnya sih olahraga dulu Nah. gitu buat peregangan otot yang mungkin semalaman kita itu terbujur kaku di tempat tidur gitu biar kan. relax juga ya. Nah, itu dia. Kalau enggak lari, Aku sambil dengerin musik. by the way aku ngomong kayak gitu kayak yang bener ya. Oh, Padahal aku sendiri kayak gitu ya. Scrolling. Tapi kalau aku mah suka dengerin Pak Cep, dengerin radio Radio yang nggak apa-apa. baru bisa tidur gitu. Radio apa sih yang enggak lagunya Nyiur di Pantai ya lagunya ya Oh, alah, kan ada tuh lagu ya kan itu lagu apa ya termasuk lagu Indonesia lah gitu termasuk lagunya nationality lah gitu tapi kan cuma diambil instrumennya doang. Nah aku tuh kangen kalau dengerin apa ya FM radio mungkin kayaknya. Oh, ini Radio Lita. Radio Lita ya kalau nggak salah. Lita sama radio Prambors ada sih, Prambors. 99ers ya, gitu. Tapi aku seneng apa suka kangen gitu kalau ada dengerin lagi ya instrumental lagu Nyiur di Pantai kalau nggak salah namanya. Biasanya tuh tengah-tengah malam. Tengah malam biasanya ada di ini TV. Oh iya, di TV. TVRI biasanya ada dulu. Sama sih, radio kadang-kadang kayak gitu. Sedih juga aku sekarang nggak punya TV Sekarang mah udah tinggal di HP aja. Iya, tapi Gitu. kesannya gimana gitu ya. Tapi aku tuh lagi pengen bernostalgia aja sih sebenarnya. Oh iya sih. OTW beli TV besok. Tuh hayang nyaho. Kudu ayah. Waduh, Seberapa duit sih? gimana? Pinjam 100 lah. Wah, Akhir bulan ini akhir bulan. asli sih. Ya udahlah nggak jadilah beli TV-nya lah. Streaming dulu di HP. Asli lah udah streaming dulu. Aduh. Tapi kalau kita mau nonton TV, channel yang akan ditonton tuh kayaknya program-programnya nggak sama seperti dulu lah kayak. Iya sih benar-benar. Jadi sekarang malah lebih banyaknya ke hiburan ya. Ya. Mungkin dulu persentasenya 80% berita, 20% hiburan. Sekarang kebalik. Kebalikannya kan? Kebalikannya sekarang. Ya itu menurutku ya. Itu persentase menurutku sih. Oke. Ya sih. Kalau ada yang punya tanggapan lain silakan di kolom komentar. Ya, betul. Kalau aku mah dulu suka nungguin Smackdown La TV. Lah, itu juga aku seneng. Jam 9 malam hari Kamis Asli. pantengin itu. Asli. Sampai teman ada yang patah tangan dulu. di kelas ditiru teman-teman di Smackdown. Hajar. Langsung dibengker. Iya, kalau nggak salah sih. Iya, emang sih dulu ekstrim banget sih anjir itu. Asli. Ditiru ya. Asli. Jangan. Jangan lah, itu masa lalu. Masa lalu itu. Masa lalu. Lanjut. Oke. Sekarang kita mungkin akan kita sampai 3:30. Sorry. Oh ya. Sampai 3:30. Nah, sama. Ayo deh. Dan mungkin kalau teman-teman pernah berpikir gitu ya, saat lagi ingin beradaptasi dengan keadaan yang baru atau lagi berproses gitu. Mungkin teman-teman sempat mikir kalau berhenti untuk menyalahkan diri itu bisa untuk memulai menyesuaikan strategi. Nah, mungkin ya lebih ringkasnya self judgment bikin berhenti, adaptasi bikin lanjut. Gimana ya? Kalau self judgment kadang-kadang kita butuh, tapi
di lain hal mungkin kita juga tidak harus melakukan hal itu. Ya mungkin tergantung konteksnya mungkin Mas Cep ya. Bisa. Tergantung konteksnya. Tapi mungkin pada umumnya kebanyakan orang tuh lebih sering ke self judgment dulu. Iya, jadi kayak menyalahkan diri sendiri lah gitu ya. Iya. Kenapa sih? Wah. Kenapa sih aku harus kayak gini? Kenapa sih aku harus kayak gini? Ya padahal dia sendiri yang ngelakuinnya gitu kan. Aneh. Ya tapi ya itu biasanya wajar sih ya, maklum juga sih, jadi manusiawi. Siapapun juga bisa ngalamin hal itu. Tapi yang kita soroti itu seberapa cepatnya dia bangun dari self judgmentnya itu, ya self judgmentnya itu. Jadi kita boleh menyalahkan diri sendiri, yaitu juga sebagai bentuk daripada evaluasi. Jadi sebagai rambu-rambu juga bahwa nanti kedepannya kita nggak akan meniru atau ya melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Itu bisa menjadi ini juga workscope-nya juga lah jadinya tuh, jadi workscope yang akhirnya kita itu punya benteng di mana kita itu tidak boleh lagi untuk keluar dari benteng yang kita bangun lagi gitu. Itu lebihnya berarti ke ini ya, kalau life goals kita ini misalkan gagal menemui kegagalan. Sebenarnya itu kegagalan itu menurut aku bukan suatu hal yang mentok lah gitu. Jadi setelah gagal mentok enggak sih. Kalau menurut aku sih, kalau kegagalan itu definisi kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Itu. CP 2026. CP 2026. 2025 masih 2025. Masih 2025. Vibes-nya kan mendekati itu kayak sabar. Iya sih, benar-benar. Karena ini Pak Cep. Ya nanti di tahun yang baru ada thumbnail baru juga lah. Oke, asik. Ada yang fresh lah pokoknya. Nah, model thumbnailnya seperti apa? Rahasia. Nanti kita akan post juga akhirnya. Gitu. Dan tentunya juga ya mungkin akan ada, ya bukan akan ada, pastilah pasti akan banyak segmen-segmen menarik gitu buat teman-teman simak gitu di channel YouTube ini. Seru lah pokoknya. Ditunggu teman-teman. Jadi ya kalau menurut aku ya soal yang tadi itu mungkin kayaknya kita itu menemui kegagalan dalam berproses. Dan pada akhirnya kita harus adaptasi. Kayak tadi itu self judgment boleh-boleh aja. Tapi ya perlu digarisbawahi, self judgment boleh, tapi jangan sampai berlarut-larut. Nah, jadi ya mungkin sekali dua kali self judgment, jadi kayak nge-reminder diri kita sendiri kalau kita itu ternyata proses seperti ini tuh salah gitu. Lalu kita itu secepatnya untuk beradaptasi dan membuat dan menyeting lagi lah, menyeting ulang. Setelah pabrik men-setting ulang. Terus ada baiknya kita tulis juga sih proses-prosesnya. Jadi ya begitu pas kita menemui kegagalan di proses yang ini, misalkan kita coret, kita jangan sampai melakukan hal yang sama lah gitu. Nah, tapi kita itu langsung mencari nih solusinya apa gitu, solusi dari permasalahannya itu. Ya sih, harus mencari. Dan ya itu betul, kalau berlarut-larut yang akan kelar-kelar teman-teman. Tapi itu juga mungkin masuk ke ini Pak Cep. Move on dari mantan. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Nah, banyak juga orang yang terjebak kayak gitu soalnya Pak Cep. Mungkin di awal udah lupa mungkin ya. Tapi mungkin kalau di tengah-tengah mungkin ada suatu satu hal yang bikin kita tuh ke-trigger untuk kembali mengingat. Nah, itu toksik kadang-kadang Pak Cep. Ketemu si Eta di jalan. Waduh, jangan. Iya sih. Bisa langsung ke-trigger lagi kan? Bisa. Atau enggak ke tempat tertentu. Ya, bisa jadi ke tempat tertentu di mana dulu pernah jeung si Eta. Jeung si Eta. Bisa gitu. Bisa jadi atau enggak mungkin secara tidak sengaja, mungkin pas kita lagi ke pasar kemana tiba-tiba kayak si Eta. Ngakak kalau lihat video yang di Reels. Gimana? Ada yang cowok tuh kasirnya cowok, terus ceritanya mantannya beli. Ini berapa Mas? Sekian. Dilempar aja. Kembaliannya dilempar ke bawah aja sendiri. Gokil sih. Harus butuh hiburan juga buat yang goks. gokil.
Boleh dicoba kayak. Boleh. Nggak ada. Ya berdamai aja lah mungkin. Ya udahlah, berdamai aja. Kalau sesekali inget mah ya itu mah ntar juga inget lupa sendiri gitu. Iya sih, dengan sendirinya tuh kita bakal menikmati rasa sakitnya itu ya gitu ya. Jadi kalau orang udah menikmati rasa sakitnya itu, mau nanti teman kita sendiri nih yang ceritain atau nyindir kita soal itu, hahaha gitu kan, kita juga kayak ayolah ketawa aja gitu, have fun aja, kita jadiin jokes aja. Nah itu betul. Jadi ya jangan terjebak lah dalam hal tersebut. Benar. Nah lalu setelah itu fleksibel itu adalah sebuah kekuatan, bukan ketidakkonsistenan. Jadi mengubah cara bukan berarti menyerah, tapi belajar. Learning by doing. Nah, learning by doing. Jadi mempelajari tapi dengan melakukannya juga. Harus dibarengin lah. Gitu. Kalau itu nggak dibarengin, kayaknya prosesnya bakalan ada sedikit hal yang kurang komplit lah mungkin. Ya. Belajar nih ya. Belajar, tapi cuma belajar aja teorinya doang. Tapi prakteknya nggak ada. Ya sama aja bohong. Terus kita langsung praktek nih, tapi kita nggak mempelajari teorinya. Sama aja bohong. Oh iya sih. Gitu. Jadi kalau memulai hal tersebut ya harus beriringan. Ya untuk masalah belajarnya dengan siapa? Bebas. Banyak literasi lah di luar sana. Benar. Kayak gitu teman-teman. Benar. Nah kalau itu sudah teman-teman lakukan. Teman-teman juga harus belajar untuk mendengar sinyal hidup. Sinyal hidup. Belajar. Sinyal hidup mah apa kayak keroncongan. Wah, lapar. Ini juga sinyal kehidupan. Sinyal untuk menyambung kehidupan. Kan kalau kita udah makan, tenaga kembali terisi. Nah, dengan tenaga yang kembali terisi, kita pun semangat untuk menghadapi hari-hari. Itu dia. Cepi lagi 2022. Bener. Makan itu penting teman-teman. Kalau sebelum mulai aktivitas makan dulu atau kayak gimana gitu kan. Asal jangan makan sambil bawa pesawat terbang, bahaya. Bisa Kalau udah di atas itu bisa. Yang salah itu jangan sampai makan hati. Makan hati. Yang paling gak nyaman itu makan hati. Asli. Sekali gigitan tuh udah kayak anjir kiamat kecil. Asli. Oke. Lalu selanjutnya adalah melatih self compassion. Apa tuh? Perlakuan diri sendiri seperti teman yang sedang berjuang, bukan terdakwa. Nah, agak sedikit ini mungkin ya. Mungkin lebih ke gini, self compassion itu kita butuh kompas, navigasi gitu dalam berproses. Entah itu mungkin teman-teman punya influence siapa gitu ya. Oh ya. Mungkin bisa ngambil dari situ, tapi nantinya ya teman-teman improve. Ya gimana? Mengarah kalau di lagu mah mungkin kiblat musiknya kemana. Pada saat kita berproses kita aransemen ulang. Gombak lagi ya. Asli. Mungkin kayak gitu teman-teman. Jadi ya nggak usah bingung gitu. Karena teman-teman sendiri juga sebenarnya aku sih selalu percaya setiap orang itu punya sisi keunikan masing-masing. Betul. Sisi kreativitasnya masing-masing dan juga improvisasinya pasti akan beraneka ragam gitu. Betul. Kalaupun kebilangnya kayak wah anjir stuck ada referensi atau kayak gimana ya. Tadi mungkin teman-teman butuh self compassion. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Nah, lalu setelah itu teman-teman juga harus beradaptasi untuk menjaga kita tetap bergerak. Tujuan mungkin boleh sama, tapi jalannya bisa berubah. Oke. Oh ya. Contoh. Oke. Dua dikali 1 2. 1 ditambah 1 2 juga. Yeah. 2 tambah 0 2 juga. Nah, itu kan hasilnya sama nih, tapi caranya beda. Nah, seperti halnya seperti itu. Iya, betul. Seperti halnya pada saat kita berproses. Walaupun mungkin yang punya life goals-nya yang punya life goals seperti kita itu banyak orang nih misalkan, tapi
kita kan kita itu pasti dihadapkan dengan perbedaan daripada orang apa ya, perbedaan daripada proses di mana orang lain itu sedang apa ya, ya pokoknya menjalankannya lah gitu. Jadi itu adalah suatu hal yang wajar itu. Dan juga apa namanya, untuk apa ya, tujuan tersebut bisa tercapai. Jadi teman-teman pasti di dalam perjalanannya akan menemukan banyak hal yang sedikit ada rintangannya lah ya, gitu, ada rintangannya itu pasti. Dan ya itu mah kayaknya hal yang wajar, tapi kita pun kadang-kadang suka apa ya, merasa anjir ini berhasil nggak sih buat sampai ke sana gitu. Kayaknya ini bakal bikin stop deh. Kayaknya ini bakalan bikin gagal gitu. Ya jangan dulu percaya sama pikiran sendiri sih teman-teman gitu ya. Jadi optimis mah perlu lah. Ya benar-benar. Istilahnya kayak gitu teman-teman. Apalagi terlebih kalau kita sebelumnya udah mempunyai referensi yang kuat dari mungkin dari orang-orang ya gitu. Terus kita tuh mulailah menjalankan, lalu akhirnya mungkin ini penyakitnya gitu ya, pikiran kita tuh kan ada yang sisi kanan sama sisi kiri gitu ya. Sisi kanannya bilang lanjut nggak apa-apa proses itu nanti juga kamu akan sendirinya mendapatkan apa ya, menemukan lah gitu, menemukannya. Yang kiri udahlah nggak usah main aja gitu ya, kampret emang, gak ada emang iblis sama yang baik. Asli. Ya gitulah, bertempur ini antara yang kanannya mau yang kiri, perang lah perang gitu. pikiran teman-teman. Dan mungkin ini ada lagi nih Pak Cek. Apa? Ada beberapa hal yang mungkin juga teman-teman belum pernah dengar gitu ya, atau belum pernah mencoba sebelumnya. Nah, jadi hal-hal tersebut adalah, jadi kita akan ada tiga poin, yaitu adalah fase taking in atau ketergantungan. Jadi 1-2 hari pertama mungkin teman-teman ini dalam berproses ini bergantung dengan seseorang. Untuk kelancarannya lah gitu. Sorry ya, aku potong. Mungkin kayaknya ini dalam artian ketika life goals yang kita tuju itu menemukan kegagalan mungkin ya. Jadi gitu, ini ibaratnya tuh fase adaptasinya gitu ya. Jadi fase adaptasinya kan itu barusan tuh kan ada poin-poinnya nih gitu kan. Mungkin yang pertama kita tuh ketergantungan dalam artian beberapa hari di awal setelah kita menemukan kegagalan. Nah, ya kan kita tuh kayak ngerasa self judgment itu tadi kan. Ngerasa kok bisa sih aku misalkan gagal ini, terus kok bisa sih aku ngelakuin hal yang salah gitu kan. Nah, itu di fase-fase awal itu kan taking in ya tadi itu kan. Itu suatu hal yang wajar. Ya, normal-normal aja sih sebenarnya. Lanjut. Normal-normal aja, dan ya kalau dibilang ketergantungan ya itu mah apa ya namanya, mungkin dibilang wajar sih wajar, tapi kalau ketergantungan terus kayaknya enggak sih. Iya, jadi ya itu tadi kan, tadi tuh sempat disinggung juga kalau misalkan kita menyalahkan diri sendiri karena prosesnya mungkin menemukan kegagalan, ya kita tuh harus bisa secepatnya move on gitu. Ya pindah ke alternatif yang lainnya. Iya, pindah ke dalam artian bukan life goals-nya yang dirubah, tapi prosesnya. Karena kan itu tadi yang kayak tadi ya, yang penjumlahan itu yang dimana hasilnya selalu sama. Nah, tapi jalannya kan beda-beda. Ya, jadi prinsipnya ke situ aja gitu. Jadi oke, life goals yang kita tuju tuh ke sini, tapi kan prosesnya kan semua orang itu, misalkan beberapa orang yang punya life goals yang sama, itu pasti menemukan proses yang berbeda gitu. Tergantung dari start awalnya sih biasanya gitu. Kayak gimana lah tuh. Misalkan antara aku sama kamu nih punya life goals yang sama, pengen punya peternakan lele misalkan. Kita tuh mungkin kamu startingnya punya modal yang besar. Aku starting dari modal yang empet-empetan lah ibaratnya gitu. Dikit misalkan lah gitu. Nah, itu kan pasti ada perbedaan tuh nantinya. Ada perbedaan. Dimana mungkin aku harus cari modal lain juga dulu buat sampai ke situ gitu. Kalau kamu kan langsung blast gitu kan, melesat.
Apalagi kalau ada privilege, tuh ada Kalau ada privilege, misalnya keluarganya emang dari sananya udah kayak lah gitu, mumpuni, orang yang berada mungkin bisa langsung mulai lah gitu, step A itu langsung A B C sampai Z. Tapi kalau misalkan orang yang kayak aku gini malah gitu, jadi aku tuh biasanya harus nyari dulu kemana gitu ya, buat jadi modal ke sini gitu. Cuman prosesnya pasti akan lebih dinikmati sih Pak Cep ya. Iya, betul. Maka kita kayak gini kan lebih apa istilahnya lebih kerasa lah. Wah jadi payah gini segala macam. Iya. Terus kita sampai lah, misalkan kita ingin sesuatu, anjir akhirnya bisa juga. Nah itu dia. Puasanya tuh beda gitu loh. Beda. Kayak gitu teman-teman. Dan bakal lebih terharunya yang itu tadi, yang mungkin starting awalnya itu dari orang yang mungkin ekonominya yang nggak langsung stabil ya. Ya bisa dibilang mungkin menengah ke bawah. Kayak gitu. Dan oke. Dan yang selanjutnya, yang kedua, fase taking hold atau mulai mandiri. Dan mandiri itu bukan cuma bank. Tahu lagi. Sama kita. Udah diiklanin tuh. Diiklanin asli. Tapi by the way mandiri bisa lah, jangan. Kalau lupa password tuh bisa dari mobile gitu. Oh ya kemarin ceritanya gitu ya, lupa password ya? Nggak bisa dari sini Pak Cep. Terus akhirnya harus gimana? datang situ. Udah datang? Enggak. Istri bikin rekening mandiri. Oh, bikin rekening baru. Rekening baru. Nah terus nanti kalau ada yang misalkan ya transfer 1M misalkan, kita nggak tahu. Gak apa-apa. Aduh. Ke istri paling maksudnya langsung. Jadi susah nyari ini Pak Cep. Susah nyari alasan. Udah masuk ke istri langsung mah. Ya udah sih. Emang sih. Boleh. Bercanda. Lanjut. Iya. Terus jadi fase taking hold ini mungkin apa ya? Kalau teman-teman sebelumnya suka kayak anjir, kayaknya aku butuh dia deh untuk apa? Mendampingi proses ini. Support sistemnya itu penting, tapi di dalam kondisi tertentu teman-teman harus bisa apa ya, mandiri lah gitu, ngejalaninnya sendiri. Karena ya itu tadi, mungkin ada banyak orang yang punya kesibukan masing-masing, entah punya permasalahan masing-masing, itu udah pasti gitu kan. Jadi ya untuk mandiri itu ya sangat penting teman-teman. Ya apa ya, ketergantungan itu boleh, cuman mungkin ada batasannya. Ya betul. Gitu sih. Berarti begitu pas lagi di fase taking on itu tadi, kan itu fase mandiri nih gitu. Tapi akan lebih baiknya jika ada orang-orang terdekat gitu yang ngasih supportnya gitu ya. Jadi begitu pas kita lagi menuju ke titik, ya kita lagi usaha menuju ke titik life goals-nya itu, di tengah jalan berproses, kita menemukan kegagalan, ambiar semua, udah pasti kan ambiar kan, ambiar terus kita buntu nih, misalkan lagi buntu, nah kita tuh perlu lah gitu orang-orang di sekitar, apalagi mungkin dari keluarga atau orang terdekat atau cemewew selebew ya yang punya entah itu dari pasangan kita gitu ya. Jadi ayo kita ini lagi yuk, mulai lagi yuk gitu. Atau enggak dituntun ayo cuma nonton gini dong. Sadar nyentuh gini bahaya. Ada yang kayak gitu kan baca. Wah itu mah nonton terus, nah itu parah itu. Parah. Menjerumuskan. Jadi ya perlunya orang di sekitar gitu ya untuk menjadi support system bagi kita yang sedang berusaha. Betul, perannya sangat penting. Gitu teman-teman. Nah yang selanjutnya mungkin kita akan masuk ke fase letting go, baca. Fase letting go. Jadi mungkin intinya meninggalkan kebiasaan yang buruk. Mungkin kalau di episode sebelumnya kayak nggak bangun pagi, bangun siang-siang, karena banyak panggilan masuk ke telepon gitu nggak keangkat. 99 panggilan tak terjawab dan tahu orangnya sedang apa? Tidur. Sibuk tidur. Itu jangan sarewai. Sare dan sare. Insya Allah nggak akan
survive gak kan survive. Seriusan aja. Temen stres sama diri sendiri nantinya. Asli. Kalau selain itu ya paling kayak ya, scrolling media sosial udah. Apa ya? Kayak misalkan kalau teman-teman ini lagi ngumpul nih sama teman-teman yang lain gitu ya di satu tempat. Ngumpul. Ngumpul. Oh, ngumpul. Sorry. Ngumpul sama. Ya, tadi aku yang ngumpul. Iya. Kirain ngumpul bareng, kirain kaget ya. Kirain tuh gitu, ngumpul bareng kayak gini. Kayak gimana udah beres belum? Kirain gitu. Motifnya sama. Kirain. Ternyata ngumpul, pemirsa ngumpul berdiskusi lah, ngumpul berdiskusi. Diskusi, terus tiap orang kan pasti beda-beda tuh. Ya. Si kepalanya. Ya. Terus ada salah satu di antara teman-teman ini yang egois, yang nggak bisa dengar masukan dari orang lain. Janganlah ya. Iya, jangan. Karena masukan dari orang lain itu penting ya. Pertama untuk bahan evaluasi diri. Keduanya mungkin teman-teman kalau misalkan udah punya banyak cara, ada cara yang baru lagi nih yang bisa teman-teman lakuin gitu. Nah, jadi kita tuh bisa adaptasi gitu dengan hal itu. Misalkan bisa juga ya kayak gini, apa namanya tuh? Kayak tadi kita tuh lagi mencapai ke life goals yang kita tuju. Ya. Di awal kita udah mempunyai literasi atau referensi dari seseorang misalkan tes. Kita lakuin nih, ternyata di tengah jalan kita menemukan lagi referensi dari orang lain yang dimana mungkin profitnya lebih besar daripada orang pertama yang kita jadikan referensi. Nah dengan hal itu mungkin si orang yang baru ini tuh dia ngasih tahu, ternyata prosesnya ada upgrade lah gitu atau improvisasi dari yang mungkin dari si orang referensi yang pertama. Jadi akhirnya kita tuh harus bisa adaptasi lah gitu. Kalau misalkan kita mau ngikutin nih sama orang yang baru ini. Ya, adaptasi dengan hal yang baru, masukan baru dari orang lain. Ya, gitu. Kita harus bisa beradaptasi dengan cepat. Kita juga harus bisa membaca kondisi dan situasi dengan cepat dan subjektif lah, objektif lah. Harus tepat juga ya, Pak. Itu. Terus kita juga harus bisa mengambil langkah yang cepat. Apalagi kita udah menentukan si life goals ini tuh kita tuh punya target misalkan, menentukan targetnya. Jadi tahun depan mungkin di bulan sekian ya kita tuh pengen gitu ya, misalkan pengen itu tuh terwujud misalkan. Ya bisa aja sih. Let's say mungkin kita yang paling ininya seringnya lah Pak Cep. Misalkan kita lagi berhubungan dengan seseorang, misalkan di tahun selanjutnya akan sudah merencanakan ingin menikah atau segala macam ya. Mungkin dibarengi dengan masukan-masukan dari orang lain, misalkan kayak gitu ya Pak Cep. Iya biasanya. Itu penting sih teman-teman, karena itu adalah salah satu penunjang juga untuk sampai ke sana. Betul. Itu teman-teman. Karena walau bagaimanapun juga kita secara sosialisasi itu secara sosial ya, kita itu nggak bisa berjalan sendiri ternyata. Benar. Dan karena gini, jadi ingat sama introvert sih sebenarnya Pak Cep. Ternyata introvert itu dalam kondisi kondisi tertentu itu juga bisa ngerugiin diri sendiri Pak Cep. Iya, dimana mungkin bersosialisasi itu enggan mungkinnya bagi dia. Bahkan nggak ada kepikiran sama sekali untuk bersosialisasi. Jadi kayak mati enggan, hidup pun enggan. Gimana tuh ya? Ya pokoknya alami tengah-tengah. Jadi pokoknya mah ya udah deh gitu, harus bisa beradaptasi, apalagi kita mempunyai life goals yang sudah kita targetkan gitu sih waktunya misalkan. Ya kayak soal pernikahan tadi lah gitu. Kan pernikahan itu kan kita bisa mengatur waktunya nih. Jadi kita tuh mungkin tahun depan di bulan sekian tanggal sekian misalkan. Nah, kita tuh kan udah ada gambaran kan menuju ke sana, tapi ya itu pun dengan pertimbangan dari kitanya gitu. Misalkan kita sanggup nggak kira-kira gitu untuk mencapai di waktu itu, itu untuk menikah di waktu itu. Seperti itu. Mematangkan inilah prosesnya. Asli. Itu teman-teman. Dan itu tadi yang jadi
beberapa poin tambahan dalam fase ini. Nah, sekarang mungkin pengen lebih ke sedikit soal pengalaman dari hal ini nih Pak Cep. Dari hal adaptasi gitu ya. Oh iya iya iya. Kalau boleh cerita sedikit nih, boleh lah kayaknya. Soal fase adaptasi ini, kayak yang tadi sempat disinggung, dulu tuh bukan dulu, mungkin sampai sekarang masih bisa dibilang aku tuh masih introvert lah Pak Cep ya. Masih introvert, cuman level berapa? Level 3. Kalau bonca bemo udah pedes aja gitu. Lumayan pedes. Dan emang pedes juga kayaknya. Iya, bener-bener. Tapi ya it's okay lah gitu. Karena kan setiap manusia kan berbeda-beda ya. Betul. Beda-beda karakter karena mungkin pembawaan dari ya keluarganya juga sih gitu. Mungkin bisa kayak gitu. Nah, jadi dulu tuh karena saking introvertnya gitu ya. Bahkan di rumah pun juga kadang-kadang nggak ngobrol sama orang rumah Pak Cep. Ngobrol tuh kayak cuman seolah-olah kayak pentingnya aja gitu. Misalkan mau makan nih, keluar kamar, terus ketemu ade misalkan atau orang tua di rumah, ngobrol tuh kayak tadi apa namanya, masak apa Bu misalkan, oh masak ini nih, udah gitu udah makan, beres, masuk lagi kamar, itu Pak Cep. Tapi sorry ya, tapi menurutku itu masih lebih aman sih dibanding orang yang ngobrol sama tembok. Itu sehat. Oh, itu sehat. Iya. Ngobrol sama tembok. Gimana kemarin? Itu ya bener. Wah, anjir. Aman. Kamu aman menjadi seorang introvert terus ngomong seadanya sama keluarga masih aman. Dibanding ngobrol sama tembok. Anjir. Wah, termasuk sama schizophrenia juga. Gitu loh. Cuman anehnya kok dulu nggak dikomplain gitu loh Pak Cep. Nggak dikomplain sama orang rumah gitu. Kayak si Aldi ini si Ray ini ya samalah kalau di rumah namanya nggak terima dia dipanggil Aldi. Para bapaknya juga manggilnya Aldi. Kenapa terima dipanggil Aldi? Karena dulu banyak hal negatif yang dilakuin pas masih dipanggil Aldi, sering dipanggil Aldi. Oh gitu. Banyak hal yang negatif lah gitu. Apa tuh? Banyak lah pokoknya. Makanya kayak kalau dipanggil Ray itu, kalau kata orang lain, anjir, nama Ray ini muka ujang aja. Berarti mungkin Ray itu auranya lebih ke positif. Mungkin. Damai. Semoga. Ngeliat wajahnya ada umroh-umrohnya. Semoga amin ya Allah. Ya gue. Ngelihat wajahnya teh, kalau orang lain ngelihat wajahnya Ray itu seperti ada umroh-umrohnya lah gitu, ada aura umroh-umrohnya. Gitu. Ngedemin nih. Aduh, amin. Mungkin kayaknya Mira juga gitu ya. Wah, nggak tahu tuh. Kayaknya pas nembak kan malam-malam. Oh gitu. Mungkin dia aja nggak terlalu jelas gitu ya. Main terima-terima aja gitu kan. Taunya pas pagi anjir kenapa kayak gini. Kayaknya bukan Ray si ujang ini main. Ya mungkin Mira tuh ngelihat putih, serius. Iya, berarti kan Mira tuh ngelihat kamu tuh kayak wah ini nih calon suamiku nih pasti wah ada umroh-umrohnya juga nih. Aku ngelihatnya kayak gitu. Jadi ya udah deh, ya terima. Terima jadi besok nikah. Anjay. Gila cepet banget. Perasaan gak secepat itu ya? Secepat itu. Ada yang perih-perihnya. Ya itu mas udah apa ya, bagian dari proses lah. Betul macam. Dan walaupun sangat berdarah-darah, tapi berdarah-darah teman-teman. Tapi pada akhirnya ya itu nikmatnya terasa gitu. Terharu kadang-kadangnya. Kalau ingat-ingat momen-momen hal kayak gitu tuh biasanya menjelang tidur ngobrolin hal kayak itu kayak buat ini besoknya jadi semangat lagi. Jadi pengen bentar lagi kan si Ayang gitu temen si Ayang dulu. Yang besok nikah ya. Kalau nggak Sabtu Minggu lah. Tapi kalau nggak hujan. Kayaknya sih feeling aku mah deket-deket lah. Gak tahu ya. Tahu. Ini si Pras nih, si Pras. Si Pras dulu kayaknya. Ya kan dia kan bilangnya gitu. Kenapa? Dia itu sekarang kan udah kerja lah, alhamdulillah lah gitu. Kerja di salah satu pusat pengisian bahan bakar yang kita sebut kerang. Oke. Nah, kita sebut kerang gitu. Nah, katanya sih waktu itu dia pernah ada selentingan bahwa dia itu aduh, aku nih udah di umur sekian nih. Ya pengen juga nih gitu kan dekat sama
cewek ya akhirnya nikah gitu. Ya makanya kan sekarang kan rambutnya kan dipendekin, terus si kumis sama brewoknya itu kan udah dipangkas habis, cukur juga, ada cukur habis. Cukur kan ditebang habis kan ini tuh, ya, langsung ditanamin sawit. Jadi lahan ini aja buat nanam. Ya mungkin kalau teman-teman lihat episode yang sebelumnya atau pas itu masih panjang lah ya rambutnya. Iya. Fun fact-nya, aku sendiri juga belum lihat sih. Oh iya, belum ketemu ya? Belum. Kasihan dia. Mungkin ada di episode yang lain lah. Iyalah. Gue hanya ini aja. Iya benar. Ya mungkin bisa dibilang mungkin jam kerjanya agak ini hektik juga mungkin ya. Agak hektik. Ya, kayak gitu sih teman-teman. Dan apa ya? Oh iya. Nyambung tadi nih, belum beres. Jadi waktu di fase introvert itu, si Uma jarang ngobrol, tapi nggak ada yang komplain, Pace. Nggak ada yang nanya kok, jarang interaksi gitu di rumah sama ibu, sama ayah, sama adik. Jarang ada yang komplain. Tapi justru setelah kesini mikir, wah kayaknya memang butuh komplain sih, Pace. Kalau kayak gitu terus ya apa ya istilahnya aku tuh mempercayakan sepenuhnya ke diri sendiri untuk bisa melakukan hal apapun. Dan itu kayaknya nggak akan baik deh. Ya. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi ya apa ya namanya ya mungkin kalau ada teman-teman yang kebetulan sama gitu kayak gitu pengalamannya, jangan terlalu apa ya nyaman gitu. Karena ternyata akan banyak hal yang memang kita tuh perlu apa ya sosialisasi dengan orang-orang di sekeliling kita gitu teman-teman, karena ya itu manusia itu kan sejatinya makhluk sosial ya Pak. Betul makhluk sosial, jadi kita harus ya berinteraksi dengan siapapun, tapi ada tapinya, jangan berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin ya negatif, toxic people. Toxic people. Iya. Yang ngebatin. Pokoknya janganlah ngebatin. Daripada ngebatin, mendingan banyakin duit. Asli. Trending. Wah, jangan. Rugi 30M kayak. Anjir. Sian banget. Oke. Mungkin itu sih kalau pengalaman aku soal fase adaptasi ini. Nah, mungkin antum ada pengalaman sendiri nih Pak. Mungkin lebih ke karir ya gitu kan, dimana karir aku tuh dulu emang sempat pengen jadi seorang yang bekerja di bidang tadinya ya gitu, pengen di bidang penerbangan tadinya gitu ya. Aku tuh ya alhamdulillah sih udah ada tiga perusahaan penerbangan lah gitu, dimana sebenarnya yang aku cari di bidang penerbangan itu ada ya gitu, life goalsnya. Jadi selain dari aku masuk ke ranahnya dunia aviasi, aku juga pengen mempunyai kayak kan kalau di dunia aviasi kan lekat kaitannya dengan dunia perlisensian gitu, dimana dulu tuh aku tuh sempat ngejar ya lisensi-lisensi yang mungkin aku butuhin buat upgrade si kemampuan gitu, skill lah gitu. Ya ya mungkin secara gamblangnya juga kan itu berdampak juga nantinya sama salary. Gitu, sama salary sama experience juga kan gitu. Jam terbang lah. Lalu ya dari ketiga perusahaan itu kan aku pernah nih di perusahaan yang pertama, ternyata aku belum nemuin nih belum nemu sampai ke titik itu. Lalu akhirnya aku nyoba yang perusahaan kedua sampai ke perusahaan ketiga, di mana perusahaan tiga tuh yang aku rasa ya udah ini tuh kayaknya bisa nih gitu. Aku lewat perusahaan yang ketiga ini. Dan ternyata mungkin aku tuh di situ mengalami ya suatu kegagalan lah, bisa dibilang suatu kegagalan yang dimana ya disclaimer ya menurut aku kegagalan itu bukan kegagalan yang mentok udah stuck gitu aja, bukan. Tapi yang menurut aku tadi kan kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, setelah aku berpikir gitu ya, pas begitu aku menemukan kegagalan di perusahaan yang ketiga, aku tuh langsung berpikir
Oke. Sebenarnya ternyata life goals yang aku butuhkan tuh bukan hanya itu. Jadi ada lagi life goals yang mengejar si lisensi itu. Mungkin dari keseimbangan hidup mungkin untuk masa depannya, yang dimana mungkin kita tuh harus memperbanyak pengalaman di bidang apapun. Jadi kita tuh nggak stuck di satu bidang. Kalau misalkan kamu mau, jadi waktu itu tuh aku tuh punya beberapa pilihan. Mau lanjut lagi dengan perusahaan yang selanjutnya, yang keempat dan seterusnya, mungkin sampai itu sampai lisensi itu aku dapatkan, atau mungkin aku beralih profesi ke bidang yang lain, tapi di atas jauh di atas lisensi ada yang lebih bermanfaat, mungkin yang bisa aku dapatkan, tapi dengan cara aku berpindah bidangnya. Bisa aja gitu kan. Nah, setelah aku pikir-pikir, oh ternyata mungkin yang aku butuhkan tuh nggak hanya stuck di perlisensian itu. Yang akhirnya aku mulai berpikir lagi, oh ternyata ada loh gitu yang lebih penting dari itu. Yang mungkin bukan mungkin sih, yang itu bisa menunjang kehidupan aku di masa depan. Yang akhirnya aku mencoba untuk alih profesi dengan nyari lagi perusahaan di mana perusahaannya itu enggak satu bidang dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya. Baru lah berarti ya. Bisa dibilang baru. Nah, disitulah proses adaptasi aku itu dimulai. Gitu. Adaptasi aku dimulai karena bisa dibilang aku nol banget lah gitu masuk ke perusahaan yang sekarang. Karena yang kita kerjakan tuh emang benar-benar berbeda dan goals daripada perusahaan itu adalah berbeda juga gitu. Berbeda bidangnya, udah pasti goals perusahaan juga pasti berbeda kan. Akhirnya aku tuh mempelajari lah gitu. Dengan ada kemauan dulu sih. Awalnya aku ada kemauan karena niatnya karena itu tadi life goals aku tadi itu ternyata bisa di-upgrade lagi. Gitu. Ternyata yang lebih aku butuhkan ternyata keseimbangan hidup aku nanti di masa depan. Jadi lisensi itu udah nggak aku lihat lagi. Ada yang barunya lah. Karena ada yang baru. Tapi ternyata itu lebih lagi lah gitu. Lebih priority lah gitu buat kehidupan aku dan mungkin yang bisa nikmatin juga sama keluarga aku nantinya gitu. Akhirnya aku ada kemauan, rasa kemauan, keinginan gitu untuk belajar lebih atau mempelajari di bidang yang baru ini. Akhirnya ya alhamdulillah ada rezekinya gitu. Aku tuh masuk ke perusahaan yang baru ini, dimana itu benar-benar aku dari nol banget lah gitu. Dari nol banget, aku mulai lagi menata lah gitu. Tapi secara esensinya sebenarnya nggak terlalu nol karena aku juga mendapatkan ilmu-ilmu di perusahaan sebelumnya untuk aku terapkan gitu di perusahaan yang sekarang, dan ternyata ada mungkin beberapa persen relate juga sih gitu, yang relate gitu ya. Dan juga menjembatani apa coba? Bisa juga itu menjembatani. Lalu akhirnya ya udah gitu, aku mulai mengerjakan kerjaan yang sekarang di perusahaan yang baru. Tapi tetap gitu untuk ketujuan yang itu gitu. Sama tujuannya. Mungkin alternatifnya lain. Nah, adaptasinya yaitu aku harus bisa beradaptasi dengan cepat, mungkin dari segi jam kerjanya, schedule kerjanya, terus habit atau budaya kerja di lingkungannya gitu, seperti itu. Dengan profesi aku juga yang berbeda pastinya kan gitu. Ya seperti itulah gitu. Tapi so far aku terima kasih juga lah sama Allah gitu ya. Have fun juga aku di situ. Alhamdulillah have fun. Udah lingkungan kerjanya enak gitu Pak Cep. Teman-temannya ya ramah-ramah atau misalkan pang-pangnya mah di kampung ya, maksudnya di kota kelahiran sendiri. Haneuten kalau bahasa Sundanya. Haneuten. Haneuten teman-teman. Haneuten cingkleng cineuten. Cingkleng cineuten. Bos kakolong. Bapak satar bulan. Wah, itu experience yang ini sih Pak Cep. Kayaknya mungkin kalau dibilang apa ya, dari segi timing untuk kita beradaptasi mungkin akan berbeda ya Pak Cep ya. Pasti berbeda. Cuman terkadang nih, mungkin sedikit aja nih ya teman-teman. Boleh. Kadang gimana ya, kalau aku tuh
untuk beradaptasi di hal yang baru itu tuh kadang-kadang memakan waktu yang cukup agak lama nih Pak Ci. Iya, betul. Dan sampai sekarang masih belum nemu tuh kenapa hal itu bisa terjadi. Oke. Kayak gini lah. Pas lagi adaptasi nih misalkan udah nyoba tuh maksimal mungkin. Tapi tetap aja akan ada beberapa hal yang kayak anjir ini kok udah udah semaksimal mungkin tapi kok nggak sesuai dengan ekspektasi. Udah gitu. Kadang-kadang suka gitu. Oke. Jadi itu mungkin sedikit hambatan lah untuk aku ya. Saat dalam proses adaptasi itu sendiri gitu. Aku sih masih agak bingung sampai sekarang kenapa. Cuman ya sekarang kayaknya mencoba untuk belajar lagi dengan beberapa orang atau misalkan dengan siapapun lah yang sekiranya bisa ini kayaknya kamu harus lakuin ini deh, paling mau melakukan hal tersebut gitu untuk saat ini. Iklan dulu ya bentar ya, kita lanjut ya. Sebenarnya itu hal yang wajar juga sih gitu. Ya itu mah perihal waktu aja kalau menurut aku ya. Tapi kalau kitanya balik lagi ya gitu, kalau kitanya ada kemauan dan keinginan gitu ya, itu pasti akan menemukan titik di mana apa yang kamu cari itu bakal sesuai ekspektasi nantinya. Ini cuma perihal waktu aja sih. Timing lah ya Pak Cep. Timing. Sabar aja. Sabar. Yang penting kita udah tahu nih ritmenya. Yang penting kita udah tahu cara kerjanya seperti apa. Ya itu juga sebenarnya udah sangat membantu gitu ya untuk kelancaran produksinya perusahaan. Jadi seenggaknya kita nggak bikin masalah lah gitu. Itu yang harus dihindari. Nah, itu aja yang dipegang. Aku juga gitu. Awal-awal masuk ke perusahaan yang baru, aku mempelajari tentang apa yang teman-teman di sana kerjain gitu ya. Lalu akhirnya aku mencoba karena kan ada keinginan ya. Coba ya itu mah dengan sendirinya juga aku langsung bisa dilepas lagi sama teman. Tadinya kan aku dibimbing lah sama teman, dipartnerin terus gitu. Kalau ini mah ditangkap terus lah. Iya, ditempel terus sama partner lah gitu. Lalu pas begitu partner ngerasa yang CP ini udah bisa nih gitu, ya udah gitu. Langsung lepas, dia udah kembali lagi lah ke job desk-nya dia, fokus, dan aku pun juga fokus di job desk aku yang baru gitu. Perihal waktu, timing tenang aja itu mah. Itu pasti dapat lah gitu. Nanti feels-nya dapat. Yang sendirinya lah nanti juga bakal sendiri ya. Betul. Menyesuaikan. Nah kalau soal adaptasi ini sebenarnya kalau diobrolin secara bakalan makan waktu panjang sih Pak. Iya betul. Bakal ada habisnya lah pokoknya. Tapi ya seenggaknya dengan apa yang kami bawakan di episode kali ini, mungkin teman-teman bisa mengambil beberapa hal yang kayaknya ini keren nih atau cocok banget buat aku lakuin gitu. Bisa. Saat ini. Nah, semoga teman-teman bisa ngambil hal positifnya dari kami pembahasan ini. Dan juga kalau misalkan teman-teman punya sedikit masukan atau apa bebas teman-teman mau ke DM Instagram kita, Instagram boleh, kolom komentar atau dimanapun, let's do aja lah. betul. Gitu. Dan sebelum kita menutup episode kali ini, kita juga mau ingetin kalau kita ini tersedia di platform yang lain juga ya Pak Cep ya? Spotify, teman yang baik. Dari kemarin kangen banget. Iya, berbicara seperti itu di depan teman-teman semua guys. Di Spotify, teman-teman bisa klik aja langsung link tree-nya di deskripsinya podcast ini. Nanti akan ditujukan ke beberapa platform kami lah. Nah, itu teman-teman. Gitu. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menyimak kami sampai saat ini. Semoga kalian terhibur dan juga mendapatkan nilai yang bermanfaat daripada podcast ini. Aku ada satu pesan. Stay strong buat semua saudara yang ada di Pulau Sumatera. Gitu aja. Tetap bangkitlah gitu ya dari keterpurukan. Yang mudah-mudahan ada bantuan yang merata lah gitu. Amin. Ada bantuan yang merata dan ekonomi saudara-saudara yang ada di Pulau Sumatera ataupun mungkin daerah lainnya yang
terdampak bencana alam juga. Mudah-mudahan bisa dikuatkan kesabarannya, dan mungkin rezeki yang harta benda yang hilang, hanyut dan sebagainya bisa terganti dengan yang lebih lah gitu. Amin. Dan buat juga keluarga yang ditinggalkan, semoga dikuatkan, husnul khotimah ya, itu diberi tempat yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan yang Maha Esa. Amin. Oh iya sih, lihat berita soal itu tuh. Iya, sekarang tuh sebenarnya masih berlangsung sih, masih berlangsung ya gitu. Jadi mau dibantu teman-teman dengan kontribusinya apapun itu bentuknya, gitu kan. Dan juga buat di atas itu. Coba lebih ini lagi lah untuk bantuannya. Ya, lebih peka lagi lah gitu. Itu sebenarnya bencana nasional. Gede sih. Harusnya ini udah skala besar lah gitu. Anda jangan menyepelekan. Iya sih, karena ya udah ratusan jiwa juga yang melayang lah gitu. Udah hilang nyawanya. Betul. Ya, gitu aja sih buat hari ini ya. Kebetulan emang aku harus lanjut lagi nih. Kemana nih? Tadi kan masih ada operasi. Ya, nggak apa-apa sih, kayaknya udah balik sih kayaknya. Nanti aku telepon dulu nih polisi yang di sana udah beres belum gitu. Gitu aja deh.